Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Auliana Kusalanda dengan 22-12-2615. Saya akan mempresentasikan proposal metode penelitian saya dengan judul pengembangan CMS template website desa berbasis kode meter untuk pengelolaan mandiri di setiap domain desa di Kabupaten Indi. Lanjut ke bagian latar belakangnya. Latar belakang saya dalam melakukan penelitian ini karena berdasarkan pengalaman saya sebelumnya saat magang di Kominfo Kabupaten Inde, itu saya melihat bahwa operasional atau pengelolaan web di Kabupaten Inde itu sangat minim dan sangat terbatas. Jadi, untuk pengelolaannya sendiri itu sangat kurang. Karena website desa ini sangat berperan penting dalam digitalisasi layanan publik, maka banyak desa-desa yang sudah mulai mengajukan website desa kepada Dinas Kominfo Kabupaten Ende. Sedangkan di Dinas Kominfo Kabupaten Ende sendiri hanya satu staf yang bertugas untuk membuat website. Pengembangan website tersebut pun dilakukan dengan menggunakan CMS WordPress. Jadi, untuk staf non teknis yang mungkin belum ada pengalaman di bidang IT, mereka bisa mengubah atau mengupdate data atau menambah data yang sudah ada pada template WordPress tersebut. Nah, dengan dengan hal karena itulah saya ingin membuat sebuah template CMS berbasis kode glitter yang mudah digunakan untuk aparat desa dalam pengembangan website. Jadi, template ini bisa digunakan oleh semua desa di Kabupaten Ende dengan standar website desa yang sesuai. Nah, kita lanjut ke bagian rumusan masalah. Di sini ada dua rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana merancang CMS website desa berbasis kode meter yang bisa digunakan secara mandiri. Nah, seperti bagaimana cara merancang agar tampilan website tersebut, CMS website desa tersebut, bisa dipahami oleh orang yang non-IT. Jadi, walaupun staf tersebut atau aparat desa tersebut tidak pernah belajar tentang IT, dia tetap paham, dia tetap paham dalam mengelola data desa tersebut. Lalu, analisis ini juga bisa mengetahui apakah website ini bisa dipakai untuk segala usia, karena struktur organisasi di desa itu hampir 80% dikelola oleh menganalisis bagaimana CMS website desa ini bisa digunakan bukan hanya untuk orang yang paham di bidang IT, tetapi juga orang yang tidak paham di bidang IT, bahkan orang tua, karena 80% aparat desa itu kan adalah orang tua yang mungkin tidak pernah belajar tentang IT. Bahkan mungkin sangat minim pengetahuannya tentang IT. Lalu rumusan masalah yang kedua adalah sejauh mana efektivitas CMS ini dalam membantu aparatur desa non-IT. Di tujuan penelitian saya ini, yang pertama, saya ingin menghasilkan CMS template berbasis kode meter yang mudah digunakan. Yang kedua, tujuannya adalah untuk mengukur efektivitas CMS dalam pengelolaan konten desa. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi potensi CMS sebagai peluang bisnis desa IT. Jadi, di sini saya memikirkan bahwa karena di ND pun belum ada startup ataupun em, lembaga yang membuat website, maka jalur ini bisa membuka peluang saya bisnis dalam jasa IT, seperti pembuatan website. Lalu lanjut pada matrik literatur review. Nah, di matrik literatur review ini, dalam mengerjakan penelitian ini, saya mempunyai 6 referensi jurnal sebelumnya. Ada alur penelitian, di sini saya menggunakan metode waterfall dengan dengan alur pertama yaitu identifikasi permasalahan. Selanjutnya adalah pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini saya menggunakan metode observasi dan wawancara. Observasi yang sudah saya lakukan sebelumnya saat magang di Dinas Kominfo Kabupaten Inde dan sudah dijalankan. Yang selanjutnya ada perancangan sistem atau desain. Sebelum masuk ke implementasinya, saya akan merancang dulu nih sistem. Mungkin akan dilakukan pada Figma atau akan dilakukan dalam Figma, akan merancang desain website untuk
pengguna atau masyarakat dan admin. Nah, maka akan dilakukan implementasi coding. Setelah implementasi codingnya sudah selesai, maka akan dilakukan pengujian sistem. Di sini saya menggunakan pengujian black box dan akan melakukan pengujian juga white box dan mungkin akan ditambah dengan pengujian dari sisi penggunanya sendiri. Terakhir, jika sudah selesai pengujian, jika semuanya sudah jelas dan baik, maka akan dilakukan penulisan laporan skripsi ini. Seperti itu. Lalu ada jadwal penelitian. Di sini untuk jadwal penelitian saya mematokkan untuk identifikasi masalah dan studi literatur dan pengumpulan datanya dibuat pada bulan pertama. Lalu setelah itu pada bulan keduanya akan dilakukan analisis kebutuhan sistem dan perancangan sistem. Nah, untuk perancangan sistemnya dilakukan pada bulan kedua dan bulan ketiga. Mungkin akan dilakukan pertengahan bulan ketiga, terakhir akan selesai pada pertengahan bulan ketiga. Lalu pada pertengahan bulan ketiga itu akan dilakukan implementasi codingnya, dilanjutkan sampai pada bulan kelima. Lalu setelah bulan kelima itu akan dilakukan pengujian sistem pada bulan kelima tersebut. Nah, terakhir ada penulisan laporan skripsi, itu dilakukan dari bulan pertama sampai ke terakhir, karena agar ketika sudah mendapatkan masalah, maka langsung dimasukkan ke laporan skripsinya, agar bisa langsung dibenahi dan diperbaiki dan membaiki. Seperti itu. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.